soal hangus. Iya. Yang soal hangus, Iya. yang soal 25 hari sama soal hangus itu kan. Sebenarnya logikanya kan gini ya, belinya misalnya 100.000 100 giga misalnya, gitu. Oh, oke. Orang dia Dia udah pencet gini berarti udah mulai. Masih jet lag kan nih? Masih. Jauh banget nih Tangerang. Emang rumah di mana Mbak Nat? Di tinggalnya sih ngekos Oh iya ya. tadi ya, astaga aku lupa. Ya Allah, orang BSD sekarang punya. Ngekos sama ini ya, ngekos sama pasangan ya. Ngekos. Beda ya. Kalau kita dulu ngekos kan curi-curi masukin pasangan. Ya seperti biasa, tamunya itu banyaknya temannya Mas TW yang aku nggak tahu siapa. Jelasin sekarang. Iya. Kalau aku bisa dicek di link. Iya. Cari Pak. Kan seperti biasa, susah diajak ketemu, satu-satunya cara ya begini. Iya benar. Panggil Ada aja. Gila-gilanya nih. Oke 70 kali ini sampai sekarang nggak ketemu. Nah dia Estu Prawesti. Pawesti. Wah, Namanya bule banget ya. Namanya bule. Bule lah pokoknya lah. Sangat 2026. 2026 banget. Oke, panggil Nat aja Mas Dwi. Nat. Nah dia. Nat. Orang Tapi lu tuh emang ini kan. Apa? Joknya waktu itu kan gitu Iya, kan. betul. Bokap lu. Nah dia nongol. Enggak, itu jok pertama. Jok Terus? kedua itu adalah bokap gue Nahdlatul Ulama, nyokap gue Muhammadiyah. Nah dia keluarnya ini. Bapakku NU. Ini ada lagunya ya. Itu ada benernya. Itu muslim. Aku baru tahu tapi yang jok kedua agak berat sih. Gak berani ketawa. Anyway ketemu di mana sih Mas dulu sampai? Ya dulu barengan di di salah satu perusahaan telco yang ibu saat ini ternyata balik lagi. Make epic comeback. Bos gua. Wah, ngeri. Sekarang kan dia udah Militer dulu Mas. Oh. Salah dikit suruh nulis 100 kali gue di papan zaman itu. Jangan dibuka dong. Gue udah ganti ini nih. Gue udah ganti kemasan. Kemasan ya? Udah ganti dari mazhab. branding ya? Udah Oke. ganti mazhab. So Iya, ini iya. Nadia, Nat kita biasa dulu manggil ya temen gua kerja. Oke. Ya bareng-bareng dulu nge-build salah satu brand nih. Gue sebut aja ya toh kan lu juga di sini. Di Aksis kita dulu di Aksis. Jadi kalau misalnya Mas Dwi ngerasa ini perasaan jadi tempat reuninya TW. podcast ini jadi tempat reuni TW ya, memang betul gitu. Aksis itu XL bukan? Sekarang? Setelah di acquire. Excel Jadi Axiata. tadinya dia Saudi Telco. Oh. Tadinya dia Saudi Telco. Kita dulu minumnya air zam-zam sama duitnya pakai air minyak dulu. Duit minyak dulu. Sat. Ungu ya Ada dulu ya? batas Ungu. Sampai sekarang juga masih ungu. Masih. Oh, Sampai iya. sekarang masih dipertahankan. Kalau XL biru toh. biru, Iya, betul. Iya. Betul gitu. Kantornya depan kampusnya anak aku soalnya aku ngerti yang di. Oh, yang di sana yang di Malaysia. Iya. Aksiata ya. Iya. Iya, betul. Jadi ini mau reuni dulu silakan. Enggak. Langsung aja gas. Udah mah Rian, udah japri-japrian. Tapi aku ngelihat di profil LinkedIn-nya Mbak Nadia itu senior marketing. Wih, ngeri. Makanya udah Udah bos. Namanya juga Ngeri. Ay posting aja kayak ay kira-kira Iya, apa iya, 10 iya. kata gitu. Udah bos. Yoi, ngeri. Beda. Ada lowongan enggak? Kan biasa gitu. Tiba-tiba bahas apa di bawah, Pak ada lowongan enggak? Komennya gitu. Komennya gitu ya. Habis mau bilang apa lagi? Tapi secara karir Mbak Nadia fokus di marketing. Karena memang marketing. Oh, enggak gitu. pernah belak-belok gitu enggak pernah? Enggak lah. Jadi harusnya kalau hampir 15 tahun lebih senior lah ya. Wih, ngeri. Gila lu. Gue tua dong lebih lu. Gue sebenarnya mau ngomong gue tua banget ini. Tapi waktu sama Mas Dewi dulu kan ke timnya. Emang Di pernah TM. marketing? Oh, Di trade TM. marketing. Trade marketing. Masih inilah ya, masih. sebenarnya gitu. Jadi kalau di marketing itu ada mazhab nggak sih? Ada kan kayak di finance itu ada mazhab-mazhabnya gitu. Di sales itu ada yang militer, ada yang enggak. Kalau di marketing ada nggak sih? Di marketing tuh sebenarnya kayaknya gini, karena aku sebenarnya lebih banyak brand ya. Jadi historicalnya lebih kuat di brand sih Mas Dwi. Kuatnya tuh di brand gitu. Jadi ya marketing sebenarnya banyak juga, ada yang bilang trade marketing, ada marketing sales, Iya, ada tergantung company-nya iya betul. sih. Sebenarnya kalau aku historically lebih ke brand. Gak tahu itu mazhab atau bukan ya, tapi ya iya, marketing iya. brand gitu nggak tahu mazhab atau bukan. Tapi ya marketing sales sekarang juga sebenarnya banyak juga kan ya funnelnya gitu. Iya. Jadi kayaknya sih nggak bermazhab gitu sih ya. Iya. feeling gue. Tapi kan consumernya kan udah namanya berevolusi kan sekarang. Jadi mazhabnya dulu kan ada AIDA lah macam-macam. Sekarang itu Oh, I see. udah mulai ini ya, udah mulai apa istilahnya
berevolusi juga nggak secara teori apa semua? Apa kan memang teori utamanya tetap itu, cuman ini kembangan-kembangan gitu Mbak Nat? Aku sih percaya teori utamanya tetap itu. Jadi dulu ya kalau sekarang mungkin sebenarnya itu tetap funnel aja kan. Cuman cara dulu kita menuliskannya dari kiri ke kanan. Kalau sekarang dari atas ke bawah, dari atas ke bawah atau kayak udah ada yang gitu ada lingkaran betul, gini ada kalau udah ngomongin fluid digital. dan lain-lain gitu. Jadi tapi sebenarnya kayak basicnya itu. Jadi dari dulu walaupun sebenarnya industri aku nggak terlalu random nggak ya. Jadi kalau nggak FMCG, telco gitu. Ya kategorinya IT masih ada lah dulu pernah di salah satu brand devices juga gitu. Lu pernah ya? Samsung. Oh, lu Pernah di Samsung, pernah di Samsung juga. Dulu historicalnya pertama kali malah jadi agensinya kan kliennya Sony Ericsson zaman dulu. Jadi sebenarnya cuma 3 itu doang. Basicnya nggak pernah berubah, tapi sebenarnya apa yang bikin berubah itu adalah signifikan banget kerasa. Sebenarnya Mazhab itu kan kayak belief, teori, cara berpikir, frame of thinking, itu yang nggak berubah sih. Nggak berubah ya. Tapi selipan-selipan ada tools barunya, ada measurement yang dulu nggak bisa terukur sekarang jadi sangat tangible gitu. Karena ya terus terang ngalamin banget masa yang very konvensional ya. Masih konvensional. Waktu itu aku di FMCG kan di KW ya. Jadi beneran meyakinkan ke internal bahwa butuh advisor atau agensi digital gitu. Benar, lu jadi, kau tuh setelah Axis kan? Setelah Axis. Setelah Axis. Karena aku ada portfolio di agensi juga lah. Ada juga di agensi. Sempat di agensi. Sempat di agensi. Di Densu. Sempat di Denny Sumargo. Enggak, Densu Indonesia. Mbak, jadi, tapi sorry aku potong dikit. Aku menarik tuh sebenarnya industri telco itu kan konsumernya itu loyal kan sebenarnya, kayak nomor handphone itu kayak aku itu udah puluhan tahun deh nggak ganti-ganti. Apa sih yang dimarketingin orang loyal kok gitu? Jadi gini, percentage antara loyal sama yang new itu sebenarnya seberapa gede sih secara industri sih? Nah, jadi sebenarnya ada beberapa, ya ini mungkin angkanya juga perspektifnya beda, source-nya beda-beda lah ya gitu ya. Sekarang tuh sebenarnya gini, kalau dibilang dual SIM card deh misalnya gitu ya, angkanya tuh sebenarnya nggak lebih dari 20%, 15-20% yang punya dua nomor. Tapi pertanyaannya adalah apakah yang punya satu nomor itu terus, kan enggak gitu. Kenyataannya adalah sampai dengan 2 tahun lalu, jadi di istilahnya itu kita SRC atau returning churn. Iya. Yang orang ganti. Jadi setiap dia nggak beli pulsa atau dia nggak beli kuota, tapi dia ganti nomor. Itu tinggi banget. Itu masih ya? Masih. Soalnya masih tinggi. Ini gua kan sebenarnya salah satu yang gua kenapa bukan manggil lagi, ngundang lu ke sini tuh lu kan balik lagi nih ke habitat kita lama gitu kan ya. Yang gue juga sebenarnya beberapa kali ngobrol sama beberapa temen di Excel gitu. Pertanyaannya tuh adalah, ini game plannya masih sama kayak dulu nggak sih? Karena kalau kita dulu kan ACT kan, kita jual apa nomor sebanyak-banyaknya gitu. Gue inget banget dulu kita tuh sebulan 1 juta nomor kali. 1 juta nomor. Karena penetrasi kan. Karena baru penetrasi. Tapi sekarang kan nomor udah sekitar 300 jutaan lebih, ya kan? Penduduk aja cuma 280 gitu kan ya. Artinya banyak orang yang punya ini. Terus gue inget dulu sama senior kita dulu, Pak Avancik. Pak Avancik ya betul. Dia tuh udah mention waktu itu, game plan-nya nanti 5 tahun 10 tahun lagi berbeda nih. Karena bisnisnya telco tuh bakalan bisnisnya utility. Iya, betul. Nah, tapi turns out beberapa bulan atau tahun lalu lah gitu, tiba-tiba salah satu brand telco tuh manggilin lagi orang FMCG tuh, nyariin, ngomongin lagi distribusi lagi gitu. Gue bilang, ini gimana sih game plan-nya gitu? Maksudnya kalau dari sisi konsumen kan tadi sama gitu, ini kurang lebih gitu. Tapi kalau dari sisi industrinya sendiri ada pergeseran nggak? Kalau kita kayak dulu lah, kita kan dulu jualannya masih banyaknya voice ya, sama betul, SMS. Sekarang kan data gitu kan ya. Dulu data aja kita cuma BBM, zaman itu kita masih BBM kan jualannya. Sekarang mungkin bergeser lagi gitu. Gimana sih, Nat? Jadi sebenarnya gini, yang paling kerasa perpindahannya itu sebenarnya channelnya dari yang tradisional, kontribusinya zaman kita dulu kan kayak masih hampir 90%, mentok lah ya 98% mungkin 95% gitu, itu udah 10 tahun yang lalu kali ya. Sekarang tuh udah enggak, itu udah berbeda banget. Jadi story channelnya berubah. Jadi cukup signifikan perubahannya gitu ya. Nah, tapi story of acquisitionnya nggak berubah. Masih. Jadi kita masih butuh itu terus gitu. Nah, tapi sebenarnya kan
2 tahun terakhir ini kan 1 tahun terakhir sebenarnya 1,5 tahun terakhir ini kan sebenarnya juga ada effort untuk mengurangi churn itu sendiri. Makanya dibikin sekarang ada konsolidasi harga starter pack itu harus sama 35.000 isinya 3 giga across. Jadi mereka udah konsolidasi across. Udah ada aturannya. Udah jadi seluruh telco emang udah deal kita sepakat kita hanya boleh menjual satu jenis SKU across all channel digital atau tradisional. Jadi sebenarnya tuh effort yang sudah dikonsolidasi bersama untuk mengurangi price war, mengurangi churn, mengurangi SRC yang enggak sehat tadi itu sehingga gitu. Game marketing jadi cukup gede. Betul. Jadi kan quote unquote ya bukan persaingan sempurna tapi quote unquote jadi kayak persaingan sempurna di game acquisition. Artinya kan sebenarnya akhirnya jadinya retention point-nya atau retention proposition yang jadi matter the most kan gitu. Tapi jangan salah juga, kita juga sekarang udah diregulasi yield-nya diatur. Jadi betul. Jadi price range harga sekian sampai sekian itu RPGB rupiah per gigabyte-nya udah diatur ada range-nya, ada range. Jadi sebenarnya makin sehat. Sebenarnya somewhat itu makin sehat. Kalau dulu yang punya pemerintah diuntungin mulu kali. Betul. Jadi iyalah. Ya dulu terjun bebas lah. Gitu, ada diskon-diskon ya gitu. Sebenarnya ya beberapa tahun terakhir masih ada, tapi kan regulasinya berubah terus ya. Nggak boleh ada pre-activation. Itu sudah dianggap kriminal, bisa dipolisikan. Iya betul, bisa dipolisikan. Itu nomor-nomor diaktifin lagi maksudnya? Bukan. Cek. Diaktifin pakai nomor-nomor apa namanya KTP-nya orang-orang. Misalnya gitu. Jadi lu nggak bisa udah itu ya? Iya, jadi lu beli itu sebenarnya udah diaktifin. Kadang kalau beli kartu tuh udah diaktifin pakai nick orang. Sekarang kan satu nick 3 ya? Maksimum 3. Satu nick 3. Aku 3. Iya, aku juga 3 lagi. Aku berapa ya? Hampir semua provider punya. Mbak, tapi menarik, aku yang mau bertanya gini. Dari consumer ya, dari sisi retailer, marginnya. Dulu aku itu pertama nikah, aku itu di Bali. Aku punya satu counter gitu, 1 kali 2 meter di Alfa. Itu aku di Bali itu jualan nomor cantik, jualan pulsa juga. Itu marginnya gede banget. Kalau sekarang itu gimana tuh dengan kondisi kayak gini? Kalau retailernya tuh masih marginnya masih seksi nggak sih? Kalau dulu jualan nomor cantik atau jualan perdana di Bali ke bule, itu nyayur aku dulu. Betul. Sekarang sebenarnya kalau angka persis marginnya aku juga kurang tahu persis ya. Kurang tahu persis dari tim channel. Tapi itu juga diregulate. Jadi insentif itu sekarang ada regulasinya. Insentif, program insentif yang ke retailer. Biasanya kan activate dapat gitu kan, maksudnya reload dapat cashbacknya lagi. Itu diregulasi gitu sekarang. Ada regulasinya, masih boleh tapi semuanya tetap diregulasi. Jadi sebenarnya memang lagi diarahin, semuanya lagi dirapiin, persaingannya tuh udah jauh lebih sehat. Karena kan sebenarnya tinggal 3 company ya. Kalau dulu kan masih brandnya cuma tinggal 3. Betul, dulu kan masih banyak banget. Ini sekarang cuma tinggal 3, jadi dibikin jauh lebih sehat gitu. Apakah kemudian tradisional channel itu marginnya masih paling besar? Iya. Gitu. Tapi untuk retailer ya, retailer di sini kan konteksnya berarti kan ada tradisional, ada partner kayak banking, ada e-commerce segala macam. Sebenarnya memang yang paling masih bergerak banyak memang masih tradisional. Tapi ya terus terang dari sisi kita pasti sebenarnya pengennya semua pindah ke on channel kita ya. Iya sih. Gitu. Jadi tapi bisnis yang enak nih Mas, nggak ada supply chain game. Nggak ada truk yang bawa barang. Nggak ada kan? Physically logistiknya nggak ada. Kayak FMCG gitu kan nggak harus punya sampai gudang. seperti itu, tapi sebenarnya minor lah. Kan semuanya digital kan sekarang, mau ngisi langsung nggak perlu nyetok apa semua gitu-gitu. Sebenarnya masih ada voucher printing itu kan masih ada, SIM cardnya masih ada, betul. Tapi kan sebenarnya itu juga di deliver ya. Kalau dulu Mbak, aku tahun 2005 sampai 2008 kan aku selalu beli perdana 1 box, beli pulsanya 1 box gitu dulu. Kalau sekarang kan udah di digital semua kan, nggak harus nyetok. Harus nyetok. Oh, dealernya tetap harus nyetok. Jadi cuman memang sistemnya itu adalah tetap mereka punya wallet gitu kan. Mereka bisa memproduksi sendiri isinya. Gitu. Tapi sebenarnya kalau fisikalnya masih. Tapi kan kalau dulu voucher segini-segini ya. Sekarang juga segini kecil-kecil gitu. Kenyataannya tuh kompleksitasnya tuh nggak sesimpel itu. Banyak orang yang punya daya belinya tuh. Nah, ini juga ada juga nih. Jadi makin kesini ternyata validity yang makin kuat tuh justru yang makin kecil-kecil, 3 hari, 7 hari. Jadi emang buying powernya emang ya udah 3 hari beli, 5 hari beli, 7 hari beli gitu ya. Dan kadang mereka kayak tetap mau
nggak mau beli 3 hari tapi 3 gitu bawa gitu. Jadi nanti gini habis ngisi lagi, itu masih banyak. Jadi sebenarnya voucher itu masih dominan. Walaupun pergeserannya ke digital udah besar. Udah lumayan kan. Itu mostly mungkin di rural kali ya. Rural outer gitu. Tapi terus terang kayak kalau misalnya di kota-kota sekunderi aja misalnya ya, Jogja masih first ya, misalnya di kotaku Kebumen gitu, di tengah kota, center kotanya masih counter-counter. Masih counter-counter ya. Iya sih. Tapi emang si apa namanya yang tadi tuh belinya ngeteng-ngeteng gitu ya. Harian kan sekarang ya ada 7, ada 3, 7 kayak gitu. Itu emang nunjukin ini sih. Sehari aja ada. Ada ya sehari ya? Ada. Kita Nunjukin kemarin nunjukin kemampuan beli. Iya, buying powernya. Tapi itu buying power satu hal. Tapi game juga berubah banget nih. Wifi. Iya sih banyak banget ya. Nah, jadi juga ya, jadi kompetitor juga ya. Jadi kompetitor juga. Terus masalahnya wifi ada yang memang benar ya legal ya home wifi. Tapi sekarang kan juga ada yang ilegal. Ada yang pernah dengar wifi RT RW. Iya. Banyak. Itu kan sebenarnya juga belum ada regulasinya. Tapi kita merangin itu. Tapi emang agak ada uniknya lagi juga sih. Sebenarnya di luar dari topik ini yang unik tuh aku pernah lah ya, nggak usah disebutin tapi. Sudah disebut. Betul. Tapi ada kota kecilnya lagi. Kota kecil. Jadi bukan di lah. Itu yang sedih banget ya. Jadi kita tuh penasaran kenapa penetrasinya gitu nggak tinggi ya? Penetrasinya stay, tapi kenapa volumenya turun nih gitu kan. Nyari iseng gitu lagi ke sana, ternyata di toko-toko itu sekarang juga jualan voucher judi. Iya. Jadi yang tadinya 20.000 dia beli pulsa, sekarang 20.000 pas wifi. Dia ada password wifi-nya sekian 5.000, voucher judinya 5.000, pulsanya 10.000. Aku itu ketemunya di Pandeglang waktu itu. Iya. Jadi aku mampir ke warung jualan itu wifi 5.000-an. Ada juga nih bisnis itu kayak gini. si RT RW itu kan sebenarnya memang ilegal tapi lagi di secara regulasi juga lagi kita fight. Plus voucher judi. Jual itu toko-toko pulsa itu sekarang. Kalau yang internet berantemnya banyak banget kita bersaingnya sama itu. Kalau yang internet gratis? Internet yang gratis. Dari negara? Yang ini emang internet itu jadi rakyat. gratis? Internet rakyat. Emang gratis. 100.000. Ya tapi kan itu yang di sharing kan? Kayak di beberapa tempat. Betul. Iya. Ya dan 100 Mbps juga ya lumayan banget ya gitu. Betul. Itu masih maksudnya gini, kita fully aware, kita mau observe juga tapi kita part of dari bisnis yang beda juga ya, home business ya, home business ya gitu. Ada sih research yang kita lakukan secara internal gitu. Sebenarnya untuk orang-orang yang terbiasa dengan kualitas, itu mereka questioning gitu. Betul. Jadinya kan ya is it gitu, apakah segitu kualitas walaupun klaimnya gitu. Jadi tapi buat most of the ini ya kayak piramida terbesarnya ya seksi juga sih kayak gitu. Iya. Aku itu sampai nggak tahu tuh Mas pemakaian. Aku kan beli yang kayak yang sebulan gitu, yang kayak pasca bayar. Pemakaianku berapa? Ini kebanyakan beli atau enggak itu? Sebenarnya banyak yang nggak aware. Udah nggak ngeh kok. Nggak ngeh kan? Sebenarnya banyak yang nggak aware. Betul. Beda sama dulu kan. Ingat nggak waktu itu di DPR apa? Kalau aku nggak salah, itu harusnya bisa di kickback ke kita lagi tuh. Aku belinya 100, kepakainya 50. Hangus. Iya. Yang soal hangus, yang soal 25 hari sama soal hangus itu kan. Sebenarnya logikanya kan gini ya, belinya misalnya 100.000 100 giga misalnya gitu. Kan boleh dipakai 100 giga. Iya. Kenapa tapi kalau nggak habis, kalau nggak dihabis, hangus. tapi kan memang harusnya dibayar segitu. Sama sebenarnya kayak wifi. Yes, kan kita bayar 30 hari. Apakah kita pakai 24 jam dikali 32 hari? Iya sih. Susah ininya ya Mbak ya. Betul. Kalau misalnya memang ternyata conscious gitu, ini kebanyakan kan bisa ada opsi lebih yang murah turun lagi. Dong. Walaupun sebenarnya sekarang sudah direspon ya, udah mulai juga keluar di berita bahwa kita merespon dengan adanya rollover. Di beberapa tier produk family ada opsi rollover gitu. Jadi ada opsi itu sekarang kok. Jadi boleh juga diambil opsi itu gitu. Oke. Tadi kan ngomongin ininya nih, ngomongin bisnisnya nih. Kan gue juga kita pernah sama-sama bareng lah di Akses gitu dulu. Kehebohannya bisnis telco di zaman-zaman itu gitu kan nih. Apa hebohnya? Orang nggak ngerti nih. Heboh Mas. Kan kita nggak tahu. Ini kan jangan ngomongan internal dibawa ke umum ini. Mau gue buka nih. Mungkin dari Nadia dulu deh. Apa yang menurut heboh? Gue ada punya. Kalanya dulu di tahun-tahun itu setiap 2 hari kita perang over 0,1 sebelah 0,01. Enggak 2 hari, enggak 2 hari. 1 hari. 1 hari. Iya. 0,001. Iya. Ada akhirnya yang menang 0,0000001.
Dimarahin yang pemerintah. Iya, aku inget aku. Jadi dulu tuh promo berganti itu hitungannya hari, bahkan pernah kita jam. Jam. Hanya untuk bener-bener. Iya karena akuisisi game. Akuisisi gamenya waktu itu bener. Jadi siapa yang dulu apa ₹1 per SMS Awalnya, ₹1. Rp1. Terus nanti turun jadi 0,5, Betul. 0,1. Iya, aku ingat itu. Voice dulu tadinya kan Iya, ada yang rajanya gini. voice masih. Di mana? Iya. Gratis. Itu gratis kan itu dulu. Udah sampai. Itu buat anak kuliah itu seru. Itu bener zaman gua kuliah tuh gua pacaran nih. Halo. Dari bawah. Apa? Dudet 2 detik kan. 2 detik kan. Itu rusuh sih, tapi sekarang enggak. Nggak ada. Enggak. Belum lagi ya. Kalau campaign yang normal aja ya, kita tuh di update biasanya Jumat. Ya, Jam betul. 2, jam 3. Iya betul. Jadi kita habis Jumatan tuh udah posisinya Nunggu Jumatan update. aja kepala kita mikir nih. Wah, itu yang bener. Ntar apa ya? Itu yang bener itu. Yang bener. Ntar mau di-brief apa ya gitu. Tiba-tiba jam 2 dipanggil, di-brief lah sama teman-teman marketing kan, produk atau apalah gitu. Campaign besok. Tapi bos kita udah bilang, pokoknya besok Sabtu dia udah mau lihat POS udah di toko, Iya. udah Pokoknya kepasang, besok woro-woro. mau jalan ke ambasador udah harus Udah ada ada. gitu. Aduh. Lah produksinya piye? Gitu. Tapi memang Berarti agensinya itu sakti ya, Roro Conggrang ya Mbak ya? Saya sama vendor-vendor printing tuh juga Iya, sakti sakti. itu partner-partner Sakti. kita itu sakti mereka. Berarti ngeri ya dulu ya. Wah, makanya tadi kita tuh ada joke-nya adalah wah kita salah nego nih gitu. Iya, gajinya harusnya jam-jaman. Karena tiba-tiba jam 2 pagi nih dia. Iya. Dulu masih BBM kan? Ping, Mas. ping, ping gitu. Mas cek email jam 2 pagi, Cok. Jam 2 pagi. Tiba-tiba di update promo jam 2 pagi. Besok siang udah harus naik. berubah, Mas gitu. Dulu Iya, masih iya, iya. BBM ya. Masih Belum, BBM, iya bener-bener. masih. Rusuh-rusuh dulu. Kalau sekarang nggak seru sih. Nggak serusuh itu ya? Enggak, dah Oh. sama sekali nggak rusuh. Jadi kayaknya sekarang tuh setiap pemain itu, setiap brand itu mereka gini. Kayak tadi ya, kan udah di forecast itu akan jadi utility game, komoditas lah Yes. gitu ya. Jadi akhirnya memang sekarang itu justru bergeraknya itu adalah memang produk proposition yang harus sangat kuat. Iya. Yang harus cara berpikirnya gini, Iya. ini nggak bisa ditiban 2 hari lagi, Iya, ini nggak iya. bisa dikompet 2 hari lagi. Jadi gamenya udah bukan pure soal gigabyte, Iya. harga gitu, Bener-bener nggak. brand. Proposition. Jadi plus Brand position. brand driven Iya, gitu. iya, Jadi iya. cara kita berpikirnya itu contohnya adalah pada saat waktu itu aku di Aksis juga nih sebelum sekarang posisi tapi udah di kantor ini. Yang kita finding need baru, finding behavior baru. Contohnya 2 tahun lalu itu gimana ngelawan wifi, gimana Aksis kan buat anak-anak muda ya. Iya. Gimana nih caranya? Akhirnya kita ngerilis satu produk gitu ya. Line-nya itu adalah gini. Sekarang waktu bisa dibeli. Karena emang kita jual waktu. Iya, Lu beli yang 20.000, belinya 12 jam. Iya. Gigabyte-nya terserah. Iya, Yang iya, penting iya, lu pakainya 12 jam. Kalau lagi lo nggak pakai, pause. Ya, oh bisa. Nanti kalau pakai. pada saat kita mau launching kita berpikirnya kan gini ya. "Hah, apakah ini Bisa berubah ini ya? habit orang?" Iya, iya. Lo jangan khawatir, tapi kan mereka aja bisa conscious banget kok Iya, airplane mode sama Iya, ini. iya, iya. Switch-nya anak-anak muda lah ya. Iya, iya. Kita mungkin Kita. capek bang. Gua masih Dia. Kita. Tapi ternyata itu real usernya itu sehari bisa consciously play pause itu bisa 6 sampai 8 kali. Nah, proposition yang kayak gitu kan nggak mudah. Yes. Nggak mudah ditiru. Sampai sekarang masih? Masih ada. Dan itu kan sebenarnya secara teknologi gampang ditiru sama kompetitor. At least. Gampang ditiru, Gampang. benar. Sebenarnya gampang, tapi itu bukan soal game pricing, tapi itu kan proposition. Iya, sehingga yang punya mainan ini aku loh gitu. Benar. Yang lain nggak punya. Gitu Iya. ya. Dan di brand lu kan emang positioningnya anak-anak itu Muda. kan. Betul. Jadi yang lain kan nggak main di situ. Benar. Itu ya RTB itu tadi, Iya, reason to believe, betul-betul Reason to RTB-nya, believe-nya. USP-nya. Iya, Kalau iya, kita punya inovasinya duluan dan ngeklaim duluan dan campaign bener dan delivered, orang ya nggak mudah ditiru walaupun teknologinya, pricingnya itu bisa, bisa. nggak ada yang nggak bisa. Nggak ada Karena yang nggak siapa bisa. yang duluan ya? Siapa yang duluan? Tapi sebenarnya proposition itu sama kayak yang kayak gitu adanya di brand ini. Kayak yang modular gitu yang bagus brand ini gitu. Ada salah satu brandnya juga. Ini tuh boleh nyebutin brand gak sih? Bebas. Oh, Nanti bebas kan ya. tinggal gitu aja. Jadi gitu. misalnya gini. Punya uangnya berapa, mau TikToknya berapa, ininya berapa, kuota utamanya Iya, berapa. iya. Habis itu sebenarnya rekan-rekan kita yang lain juga punya. Ada namanya Happy Flex.
juga ada segala macam gitu. Tapi sebenarnya semua carry proposition yang beda-beda. Gitu. Jadi apa namanya? Telco digital. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita bikin research juga itu masih ada proposition atau kayak positioning itu. Oh ya kalau karena waktu itu mereka entry marketnya pertama bilangnya telco digital. Jadi sebenarnya sekarang tentang itu sih. Brand preposition. Proposition ya, brand proposition itu produk proposition karena udah sama di brand. perceive komoditi kan. Betul. Ya kayak orang mau beli beras sama aja. Betul. Jadi tinggal orang peduli amat ini harganya langsung gitu kan. Udah gitu Cuman akan ada selalu market yang akan membeli belief yang ditanam sama brand sih sebenarnya. Betul. Akan ada selalu market itu. Betul. Ya the rest mungkin ya udahlah namanya air minum gitu kan. Mau aqua kayak mau lemon bebas ngomong. Bebas yang satu. Aku enggak maksudnya aku kan dulu orang aqua Mbak enggak enak ngomongnya. Iya namanya air kan kalau orang sama yang aja. Ini enggak tapi orang why I should buy misalkan aqua atau merek yang lain itu kan selalu ada orang yang seperti itu kan. Sehingga namanya brand preposition kan ya tetap harus kita harus kita develop lah, nggak boleh dibiarin. Yang namanya air. Iya. Kenapa aku harus beli aqua gitu kan? Ya karena ABCD kan gitu kan. Di ini juga sama karena udah komoditi kan. Iya, sebenarnya jadinya sama persis kayak gitu. Kayak misalnya sekarang gitu ya. Kita lagi walaupun kita ngomongin 5G gitu ya. Tapi kita confidence banget misalnya gitu. Ya sekarang udah kita confidence ngeklaim itu walaupun sebenarnya mungkin secara perception udah di-owning sama. Tapi sekarang datang dengan cerita baru lagi nih kalau ngelihat misalnya dia kayak 5G juga gitu, tapi seluruh rakyat Indonesia juga pakai 5G. Yang satunya performance, AI. Nah gitu. Tapi kan itu proposition ya. Jadi kayak beda gitu. Ini nggak apa-apa Tayang ngomong begini. Kan kita ngomong tiga-tiganya kan? Oh iya. Enggak, tapi dari lu nya nggak apa-apa nyebutin kompetitor. Iya kompetitor apa semua kita ngomong begini-begini aja loh. Nggak tahu, emang boleh nggak sih? Ya nggak tahu, gini tapi aja. Kan ini kan common knowledge. Iya. Aku kan nggak berbicara dengan titleku gitu. Ini common knowledge lagi ngomongin industri. Ya nggak, nanti kita kasih aja mana yang mau di bip atau enggak. Iya betul. Tapi ini common knowledge gitu maksudnya ya. Menurut harusnya sih nggak apa-apa. Ya tapi memang saat itu gamenya orang kalau main di komoditi ya. Beda misalkan yang destination lah. Kalau kita ngomong susu nggak bisa. Kalau susu ini anakku mencret gitu misalkan. Tapi kalau susu itu kan lebih lebih sharp lah gitu marketingnya gitu kan. Ya udah kalau anakmu ini reluctant terhadap susu sapi ya harus susu soya gitu misalkan. Itu kan pas. Nah kalau ini benar-benar kuat-kuatan terus ya Mbak ya. Kayaknya gamenya akan terus jalan kayak gitu ya. Sebenarnya bergeraknya tuh karena kan ya dulu ya dari SMS pindah ke voice, sekarang misalnya pindah ke data, terus data kemudian juga di split by ini, betul, gamenya pindah ke speed, ya kan, sekarang pindah ke speed gitu. Jadi sebenarnya pasti akan menemukan cara untuk tetap jadi distinct sih, karena gamenya pasti akan berubah gitu. Tapi again masalahnya above all the technology, above all the capability, yang kita masih bisa slicing gak berhenti itu kan sama behavior. Gitu setuju kan. Kalau itu betul gitu. Jadi behaviornya tuh ketemu terus gitu. Kayak misalnya dulu aku di kategori pembalut dulu gitu ya. Orang pasti ngomongnya zaman dulu simpel banget. Panjang, pendek, tebel, tipis, wing, non-wing, gak bocor. Gitu kan. Tapi terus kemudian kan baru lagi. Iya, ada yang ternyata iritasi, non iritasi, ada yang dengan benefit down siri dan down siri gitu ya. Tapi sebenarnya kan memang akhirnya benar. Sebenarnya ya itu semakin susah penetrasi, tapi once itu dapat itu biasanya lebih loyal. Betul. Gamer gitu misalkan. Siapa yang mau ngambil pasar datanya game yang koneksinya stabil dan misalkan cepat dan macam-macam. Mana game kan butuhnya itu misalkan. Tapi ada juga yang butuhnya buat TikTokan doang gitu. Tinggal siapa yang mau main kan. Dan nggak mungkin bisa menang semua kan? Nggak mungkin bisa menang semua. Pasti akan ada satu atau dua yang memang jadi winning produknya hero gitu kita. Ya, jadi ya kalau dulu di Paretonya gitu. Tapi kalau di kita sebenarnya produk family kita kalau udah winning tuh biasanya pasti di atas 60% kontribusinya gitu. Jadi core produknya gitu segala macam. Jadi gitu. Tapi memang ya SKU-nya kalau bahasanya SKU denom. Iya denomnya. Banyaknya kan ribu-ribu. Makin banyak ya. Ribu-ribu. Tapi sebenarnya sekarang kita mencoba untuk mensimplify ya. Karena orang juga ya kalau di kita kan sebenarnya
menyenangkannya itu kan kita bisa punya CRM atau CVM kalau di teman itu CRM yang very live, bener-bener live gitu ya. Behavior lu berubah 3 hari, lo over lu mungkin bisa berubah gitu ya segala macam gitu. Wah ini udah prediktif nih, predictive churn gitu segala macam, di babysitting period, di graduation period, semuanya itu juga treatmentnya bisa jadi beda-beda gitu. Jadi gamenya tuh se-live itu. Jadi bukan sekedar akuisisi selesai, enggak. Paling penting itu adalah ngelihat behavior dia 1-2 bulan. Nah ini churn nggak nih segala macam. Itunya aja udah. Jadi live. Jadi sebenarnya kalau teman-teman buka di apps itu belum tentu yang dibuka itu sebenarnya semuanya akan dapat, karena memang itu treatment yang very personalized gitu, based on behavior dan lain-lain. Apalagi ada AI sekarang, analisanya gampang itu tim datanya itu. Betul. Oh, si Dwi ini sering buka aplikasi ini, ya udah promo di apps-nya ini digedein gitu kan pasti. Loh ini biasanya beli nih 3 bulan berturut-turut loh. Kok tanggalnya dia beli nggak beli? Iya. Coba kita lihat, tungguin seminggu. Loh kok nggak beli lagi? Wah ini Jaya mau churn nih. Mungkin di situ jadi bisa bergerak gitu. Makanya, begitu juga di experience, di produk gitu. Itu se-live itu. Tapi kalau kayak program loyalty gitu punya ya berarti? Ada. Program loyalty juga ada. Program loyalty itu kan di tempatku ada 3 brand gitu ya. Tapi sebenarnya memang program loyalty itu juga tergantung sama segmennya nih. Ternyata emang punya ini tuh nggak seragam. Iya. Gitu ya kan? Nggak seragam. Jadi misalnya kalau misalnya yang affluent gitu mungkin ya, emang udah agak premium gitu ya. Dia kayak dikasih 3 giga gitu ya. Apa sih gitu kan, gak terlalu tertarik gitu. Tapi dapat special access atau premium ya Netflix tuh misalkan. Misalnya gitu itu kan jauh lebih appealing. Tapi mungkin untuk orang-orang yang mass market gitu, dia lebih pengennya direct gratification gitu. Jadi loyalty juga di slicingnya tuh juga banyak tuh gitu. Jadi seru iki koyo Mas. Jadi makin kompleks ya. Iya. Kompleks. Anak-anak muda gitu beda lagi. Buat dia adalah reward dapat voucher ngopi gitu, 15.000, 10.000 tuh seneng banget. Berarti beda lagi. Custom banget ya profilnya. Funnelnya banyak banget. Custom banget. So secara organisasi jadi lebih ini dong. Jadi lebih banyak, lebih lebar. Sebenarnya jadi compare ke zaman gue ya? Enggak, sebenarnya jauh lebih lean. Sekarang kita malah lebih lean. Iya, apalagi ada AI Mas, sekarang jauh udah lebih lean. Tapi kayak misalnya sebenarnya jadinya ada yang kalau ada yang di organisasinya dibuat jadi misalnya gini, divisi yang kayak media, kalau di FMC juga udah biasa ya, media biasanya centralized gitu. Sekarang kita juga tadinya vertikal punya sendiri, centralized, terus udah gitu kayak apps gitu, jadi yang tadinya punya sendiri-sendiri decentralized gitu, karena sebenarnya fundamentalnya banyak yang harus sama, tapi di level tertentu baru mulai custom gitu. Jadi aku sih merasanya sebenarnya jauh lebih lean nih compare tuh apa yang kita ini. Kenapa aku menarik ngomongin loyalty ya Mas ya, karena ini kan semua activity udah pasti bisa di-record kan, beda dengan FMCG. Betul. Ngomongin ngomongin beauty nggak semuanya bisa kita record, yang ngisi aplikasi aja gitu kan. Tapi ini kan teknologi dan setiap hari mereka ada di situ. Event titiknya kalian udah pasti tahu kan. Ini kebanyakan muternya di mana gitu kan. Aku lihat waktu itu salah satu vendor pernah nawarin satu campaign gitu kan. Itu ngeri sih memang. Pak, area ini kebanyakan pakai provider ini. Jadi Bapak tinggal nembaknya apa semua itu. Pak yang di sini nih profilnya banyakan bapak-bapak nih. Kalau mau apa gitu. Jadi memang udah secanggih itu kan. Atau bisa juga sebenarnya kayak gini, orang-orang ini nih gitu ya, seberapa ini berapa namanya seminggu itu datang belanja misalnya gitu ya kan. Sebenarnya ada konteks kontekstual yang bisa dibikin gitu ya. Tapi sebenarnya disclaimer juga dulu ya. Takutnya pada freak out. Karena kan sebenarnya kita nggak tahu mereka siapa. Iya. Ya kan? Karena udah ada NDA juga kan. Dan bukan NDA. Jadi sebenarnya kalau teman-teman daftar Dukcapil itu kan nggak masuk ke Telco. Itu kan ke pemerintah. Itu kan cuman behaviornya aja. Sinyalnya betul. Jadi behavior, tapi sebenarnya kita nggak precise tahu. Oh nih saya mau ngomong sama Mas Dwi sama Mas Tres. Nggak bisa. Kecuali yang memang misalnya sudah dengan sadar ada opsi login pakai Gmail misalnya, pakai email kan bisa pakai nomor bisa. Akan kesana bisa kita jadi bisa mengenali siapa. Tapi kalau misalnya tetap loginnya pakai nomor MSSDN, kalau misalnya di apps ya gitu, ya kita taunya cuman
Gitu. Tapi ngomongin SMS itu cukup masif juga ya, iklan lewat SMS. Aku iya kalau masuk ke mall langsung banyak gitu. Itu masih laku ya buat beberapa perusahaan ya. Sebenarnya optimisasinya itu untuk CRM itu masih salah satu jadi touch point yang kuat. Tapi sebenarnya udah berkembang lagi ya. Kan kita udah punya apps, udah punya sekarang WhatsApp. Iya, WhatsApp ya kan, betul. Udah WhatsApp, SMS sebenarnya salah satunya juga. Tapi sebenarnya udah nggak kayak dulu lah. Kalau di compare sama dulu sebenarnya kayak conversion rate-nya juga udah nggak Tapi masih banyak yang pakai di itu F&B. Ini masih. Betul, aku tuh kalau ke kantor tuh udah bisa nandain tuh. Jadi gua kalau ke kantor kan di Jakarta Barat ya. Nanti di daerah selatan ya, daerah selatan tuh begitu mau masuk JOR, itu gua udah dapet tuh. Karena dekat situ ada mall kan ya. Terus nanti di daerah Ciledug gitu, kan ada mall lagi. Tiba-tiba SMS masuk lagi tuh. Iya, SMS nanti ketemu di ini. Jadi gue tinggal nandain, oh dekat sini ada ini, dekat sini ada Tapi ini. kalian masih buka SMS ya? Enggak, karena pop up aja muncul. Notif. Enggak dibuka. Enggak Tapi dibuka. enggak ya, gue tipe yang matiin notif. Ini kalau di dekat rumah nih, kayak tadi gue berangkat di sini, ada salah satu brand yang selalu muncul setiap gue keluar. Kalau aku buka SMS itu kalau udah OTP kan. Iya betul. Habis buka OTP di bawah itu banyak banget ya. Itu baru itu mah harus, Bos. Tapi aku ngeliat kan sampean kayak menyala banget nih di telco. Emang mau jadi apa lagi? Nextnya gitu atau maunya memang sih jadi trofi wife ya. Tuh jadi trofi wife tuh. kayaknya gitu ngomongin ya. Tapi memang sebenarnya lagi ngalamin sesuatu yang seru juga. Jadi kayak tadi aku bilang nih Mas Dwi, jadi historically brand terus gitu ya, gamenya tuh di brand terus alhamdulillah lagi dapat kepercayaan untuk handle media dan marketing excellence. Jadi marketing excellence di sini tuh yang di expect tuh adalah sebenarnya karena kita punya 3 brand, gimana caranya jangan kanibal. 3 brand ya. Kita ada 3 brand, gimana caranya jangan kanibal, gimana caranya kalau kita punya aset semuanya dioptimas bareng, ada efisiensinya. Terus kemudian kayak standardize di journey-nya, di tagging-nya, di attributions ya, di kompleksitas itunya itu lagi banyak yang dirapi-rapin karena sama ini kan vertikalnya tuh ngurusin sendiri gitu ya. Brand A journey-nya begini, tampak works nih. Nggak nanya nih yang sebelah gimana, ini cost-nya segini, cost per ininya segini, kayaknya aman nih udah turun terus. Ternyata 11,5-nya gitu. Jadi banyak banget matriks yang lagi harus dirapiin, jadi sebenarnya seru. Berarti akan tetap setia di marketing in term of professional career. Iya, lagi udah telat nih sih kalau mau kemana gitu. Gue pikir-pikir udah umur segini. Tapi dengan adanya mainan baru yang marketing excellent tadi lebih passionate lagi tuh akhirnya. Betul. Gak akan bosan gitu. Karena ini akhirnya gimana ya? Dulu aku berpikirnya tuh ya kalau brand kan kadang kalau lo ngajak ngobrol orang brand kayak lo kalau nggak halu kayak halu gitu ya. Harus halu gitu kan, kayak halu gitu. Nah terus sekarang kayak punya satu tim nih yang nggak ada halu-halunya semuanya gitu. Jadi semuanya tuh precise, tangible. Tapi butuh loh Mbak di organisasi. Betul. Nah jadi dirimu yang harus halu. Betul. Biasanya halu gitu obrolannya gitu ya, seru. Ya sambil gitu. sambil dikasih apa gitu gelas-gelas kecil gitu. Enggak, gila banget mereka tuh gini. Tapi masalahnya jadi lebih seru lagi karena 3 brand. Iya sih. Jadi setiap misalnya gue pop up question ya. Coba bukain cost per acquisition-nya A gitu ya. A gitu. Coba web store-nya bukain gitu. Segini. Gak bisa gue berhenti di situ. Yang lain berapa? Iya, harus gitu. Loh, kok segini? Kok beda banget? Kenapa? Nah, panjang. Itu itu dikerjain satu organisasi ya, bukan dipisah sama sampean. Enggak, jadi satu organisasi. Jadi seru berarti itu. Betul. Jadi sebenarnya kayak ada 2. Yang satunya tuh digital performance dan martech gitu ya, ada sendiri. Tapi di bawahnya ada satu brand gitu ya. Yang satunya lagi sebenarnya lebih ke kita namain sih sebenarnya kayak brand growth ya. Jadi yang satunya tuh jadi main challenger sebenarnya gitu ya. Jadi main challenger tapi sibuk nyari growth baru, entah audiensnya lah gitu, entah optimizations di costnya misalnya efisiensinya gitu, terus kemudian scorecard dari sebuah campaign, kompleksitasnya mau gimana. Jadi yang satu nge-running optimize gitu, yang satunya lagi jadi main challenger. Cukup nggak nih segini? Ini impactnya apa ke sini? Ini impactnya apa ke sini? Di sini impact, di sini nggak impact. Terus gajinya 3.
Gajinya 3. Gajinya 3. Ya kan 3 brand tuh. Betul, dari jam 9 sampai jam 1 satu. Sampai jam 3 satu. Jam 3 sampai jam 6 satu. Kita dari dulu sama gajinya 3 digit, tapi di belakang koma. 3 digit. Cuman aku ini cukup cukup kan Amazed. Bukan amazed, apa istilahnya cukup berapi-api kan kalau ngomong tuh. Apa sih Mbak yang jadi value yang dipegangin gitu? Kenapa kok selalu menyala gitu kan? Ini kayaknya seru kalau kerja sama orang-orang kayak gini tuh, nggak ada habisnya gitu energinya. Ini kita ngobrol aja enak loh jadi host. Karena kenapa ya? Itu nggak tahu mungkin kalau tim gue mikirnya ini penyakit gitu. Gue gitu ya. Psikologi. Nanya mulu nih orang gitu kan, nggak selesai ini gitu nanya mulu. Tapi sebenarnya curiosity-nya itu ya. Curiosity. Itu curiosity. Tapi terus kemudian gini ya. Ada conversation juga sama bos aku literally baru kemarin soalnya. Why don't you use AI to analyze the data? This is something new for me. I need to understand the whole detail by myself. I see it, I write it, I do it by my own until I believe that it's already on the correct fundamentally gitu ya. Baru the rest gue bisa percayain hal-hal lain yang di luar sana ada gitu. Gak capek ta? Capek. tapi sekarang misalnya gini, karena sebenarnya kemarin coba juga ya gitu ya. Nah tapi kan ini membantu lo, ini bikin lo lebih cepat gini-gini. Yeah. I know gitu, tapi mungkin gue masih konvensional juga ketika disuruh ngerjain sesuatu yang baru ya. Kan gabungin data segitu dari itu banyaknya ngebenerin semua taksonominya, ada yang hilang, ada yang historical gitu ya. Kalau kita nggak pakai, kalau nggak pakai, oke, gue ngerti kenapa ini gue taruh sini gitu, bukan karena AI bilang taruh di sini gitu ya. Itu harus gitu dulu gitu. Begitu udah bener ya, oke, coba cekin kata AI bener nggak gitu, misalnya gitu ya. Coba cekin si AI bilang bener nggak. Ketika ternyata dia ngasih scorecard, datanya error cuma sekian, oke, benerin lagi. Begitu itu udah, baru gitu. Aku percaya. Outside force gitu ya, outside force gitu, betul. Nah, mungkin tim gue bilang sakit jiwa nih bos ya. Tim lu struggling ya. Makanya pertanyaannya yang menarik adalah, sama ini tuh lebih happy kerja apa liburan sih Pak? Ya liburannya juga kerja. Iya, makanya itu kan pertanyaannya menarik. Hah? Ayo nengok dulu. Soalnya kan ada nangisnya ya. Itu kan pertanyaan menarik karena aku ngelihat gitu ya. Karena ada nangisnya banget. Gini. Ambing laki karena dapat tim yang sama antusiasnya gitu. Bahkan kemarin ada satu nih bener-bener mungkin anaknya baru direkrut gitu ya, masih muda banget. Tapi aku tuh sebenarnya selalu disclaimer sama timku, gue bukan orang media, gue bukan orang numbers. Dulu gue kuliahnya komunikasi, my whole life is about brand. Itu semua ngablu gitu ya. Ngablu. Be patient, tapi work with me gitu. Nah jadi mereka tuh juga kayak gini, aduh ini bos kita udah mulai ngawang nih, nggak ngerti nih gitu. Jadi mereka tuh sebenarnya juga menikmati prosesnya ketika mereka mengajari gue nge-challenge bigger picture dan lain-lain gitu. Terus ada satu anak baru direkrut gitu dari tech company nih. Ya kan? Yang eksak. Eksak banget, tech company nih datang gitu, terus dia bilang, gue suka nih bagian kalau company baru beres-beres perkara gini-gini gitu. Jadi spiritnya segitu semua lagi gitu. Jadi kayak kenapa gini? Wah, satu nyaut. Kalau nggak ketemu, ketok palu nggak pulang tuh gitu. Tapi ketika semuanya segitu tuh jadinya emang playfieldnya seru sih gitu, nggak depresif gitu feelingnya gitu. Kalau tiba-tiba nih namanya kantong Doraemon nih, iya betul. Ada yang ngasih duit cuma seharga gaji sekarang tapi nggak boleh kerja. Apa masih milih kerja? Enggak dong. Enggak dong. Gue nengok ke suami gue. Kayaknya kerja itu jadi aku penasaran soalnya. Benar, lu yang nanya yang ke pressure yang di sana. Enggak, soalnya se-energik ini gitu. Itu juga sebenarnya gini, ada pertanyaan. Iya kan tadi gue bilang gue ambing very serious. Cita-cita gue trophy wife. Tapi serius? Serius? Aku sih ya nggak tahu lah, nggak yakin sih. Betul. Tapi again semua orang teman-teman dekat, teman kerja gini,
elah Bu, lo paling juga 6 bulan. Habis itu bering-beringan. Iya, Kalau kata orang Jawa nggak bisa cekel buntute soalnya Mas. Nggak bisa cekel. Iya, karena lu udah berapa? 15 tahun gitu. Dengan ritme yang kurang lebih sama. Iya benar, karena kan lari terus. device kan gitu terus ya. Agensi dulu juga kan. Agensi benar. Waktu di FMCG agak turun atau enggak? Knowing style the company kan rada-rada turun jauh kan? Literal. Kan kita dulu pernah gue ngobrol sholat, kan? dulu kan gue kantor gue di MT Haryono, rumah gue di BSD. Sholat maghrib sih udah di rumah. Karena dia sempet Sekarang kalau di telco itu berat ya Mbak ya? Seru ya? Seru. Tapi happy. Happy. Karena mungkin udah terbiasa sama pace sih dulu juga kan. agensi bener. Waktu di FMCG agak turun atau enggak? Knowing style the company kan rada-rada turun jauh kan? Literal. Kan kita dulu pernah gue ngobrol sholat, kan? dulu kan gue kantor gue di MT Haryono, rumah gue di BSD. Sholat maghrib sih udah di rumah. Karena dia sempet Sekarang kalau di telco itu berat ya Mbak ya? Seru ya? Seru. Tapi happy. Karena mungkin udah terbiasa sama pace yang segitu, beruntung selalu dapat bos yang support gitu. Terus timnya serusuh itu juga seru, jadi ya nggak pernah. Jadi sebenarnya kerjaan yang berat itu belum tentu berat. Kalau kita ada di ekosistem yang saling support, benar nggak sih? Betul. Karena yang paling memberatkan itu saat ekosistem nggak support. Betul. Sama belief juga ya. Gini, belief itu adalah sebenarnya kayak gini. Enggak. Ini worth the pain nggak? Ya itu maksudku. Betul kan? Betul, itu maksudku. Kalau kita nggak punya belief bahwa this is worth the pain gitu ya. Ya painful lah. Karena aku pernah ada di fase itu sih Mbak. Betul, aku ada di satu ekosistem yang jam 2 pagi aku harus ada di pasar waktu itu. Dan itu enak banget Mbak kerjanya. Karena happy. Enak karena apa? Saat aku ngerjain sesuatu dan ada hasilnya itu kayak apa ya? Kayak legacy akhirnya kan. Dan itu membuat ya value orang beda-beda lah ya. Betul. Tapi aku ada value di situ tuh saat kita bisa create something yang ada legasinya itu kayaknya kita makin hidup deh gitu. Daripada aku disuruh datang jam 9 pulang jam 4 tapi nggak ngapa-ngapain gitu misalkan. Betul. Bener nggak? Terus kayak ya BAU gini terus gitu aduh nah, gitu. ini bukan tipikal kayak gitu nih berarti Nggak bisa. Tapi kalau ada yang nawarin lu apaan? BAU gitu gajinya 2 kali, lu ambil nggak? Mikir sih. Mikir untuk nggak bisa nolak. Langsung terima aja. Mbak terima dulu. Coba aja dulu. Iya. Nggak, karena ini dulu kan kalau lu ingat lu waktu yang di kantor yang di situ kan sempat Mas, gue pusing nih gue udah sholat maghrib di rumah, biasa gue sampai malam sampai ini ritmenya tuh berubah drastis gitu. Tapi saat kita dapat ritme yang berubah kan balik ke kita tuh Mas. Kalau aku kita bisa ini atau enggak. Karena sebenarnya kan itu disingap sama life phase kita ya. Kita nggak tahu pada saat itu kita lagi punya prioritas apa di keluarga, di perjalanan hidup tuh bergeser ya. Betul. Tapi emang dulu zaman di agensi bisa ngomongin legacy gitu ya. Pikir-pikir ya dulu ada pitching nih. Salah satu minuman probiotik gitu ya. Terus probiotik mah ya itulah. Cuma ada satu ya. Bicara satu. Tapi itu tuh kayak gini, dapat pitching, terus mereka kuat sekali itu. Ini boleh disebutin gak sih? Ini boleh, kan lu dengan di situ juga. Dulu kan kayak saya minum 2. Iya, itu kan dari kita kecil ya. Terus tiba-tiba itu harus dirubah gitu kan. Gila nih gimana ngerubahnya ya. Tapi dulu waktu itu gue di agensi jadi account service. Gitu ya. Terus kayak masalahnya adalah belief sama produk ya waktu itu. Kebetulan gue belief gitu. Dan ya orang Jepang suka nggak bercanda kalau bikin produk. Mereka juga kliennya ngasih knowledge gini. Oh beneran gitu ya. Itu yang terjadi di usus kita nih gini-gini. Karena di client service juga harus nge-feeding brief yang benar. Itu gue 3 minggu setiap hari Sabtu berangkat ke perpustakaan kedokterannya UI. Ada banget sih gila-gilanya emang gitu. Perkara usus segala macam. Ya tapi itu kan sebenarnya yang bikin seru kan, Mbak. Betul. Wah, belajar ternyata usus gini gitu ya. Ya udah tapi akhirnya keluar campaign yang mungkin enggak tahu sampai sekarang masih orang tahu atau ini, tapi kayak cintai ususmu. Minum Yakult tiap hari misalnya gitu ya. Itu kan berubah banget dari saya minum 2 berubah behavior gitu. Dulu ada ceritanya lucu juga sampai kliennya stop produksi. Stop campaign. apa namanya?
bukan stop produksi, stop iklannya jadinya karena nggak bisa stop campaign karena nggak bisa produksinya nggak bisa ngikutin gitu. Ngeri. Tapi kalau pikirin wah iya sih emang kalau pakai hati, kalau ngerjain pakai hati itu beda banget sih. Ini buat bosnya Mbak Nadia kurang kerjaan kayaknya memang. Kurang. Jangan. Untung bos gua bule nih, jadi dia ngerti kenapa. Tapi setengah Indonesia sih dia, ya paham. Kurang kerjaan kayaknya. Iya. Seru tapi Tapi menarik sebenarnya. Enggak sih. Dirimu kan ngerjain ini, sepassion ini untuk ngegedein perusahaan. Enggak kepikiran gitu buat ngegedein diri sendiri gitu. Nah, itu dia sih. Sampai sekarang gue terus terang gini, kenapa gue habis-habisan? Bukan, gak pernah punya nyali itu ya gitu. Jadi itu sebenarnya akhirnya aku blaming my ini kayak kayak heritage keluarga gue. Wah, makanya keluarga kita tuh nggak ada yang punya jiwa entrepreneur gitu. Jadi kayak given either itu profesional gitu ya gitu atau misalnya ya very PNS, BUMN gitu atau misalnya dokter ini gitu. Tapi kayak apakah ini salah semua prosesnya itu ya? Padahal kan kita kalau ngomong enak banget ya. Sekarang itu generasi sekarang opsinya nggak terbatas, bisa ini, bisa itu segala macam gitu. Nah ini literal lagi di persimpangan yang gini. Masa sih gue kayaknya mentok-mentok beraninya ngajar lagi gitu. Nah itu maksudnya. Tapi kalau nge-build sesuatu dari nol, jualan sesuatu atau tapi pernah nyoba? Belum, beneran loh. Nggak ngerti kenapa kayak. Pengen nggak? Pengen, tapi sebenarnya kayak ya kayaknya akan mulai berani ke arah sana sih. Ya balik ke ujungnya mau ngapain dulu. Betul. Kalau ujungnya masih kita belum clear mau ngapain, opsi-opsi itu ngapain harus dipilih dulu gitu. Jadi aku di fase sebenarnya ngapain harus pusing sih bercabang kemana-mana gitu. Nggak harus ada tuntutan kaya raya juga nih gitu. Jadi makanya ujungnya itu yang paling penting kan. Betul. Mau nyari apa? Betul. Untungnya kayak nggak ada kebutuhan harus punya double income, triple income apa. Jadi kayak ya udah gitu. Iya. Gini aja juga nggak apa-apa tuh hidup. Iya. Nikmati aja tuh. Bro. Ini gak cross pirang menit gitu. Ngobrol kemana-mana. Tukang kipas udah datang. Kameranya udah dikipasin. Gak cross sore. Ya kalau ngobrol begini kan gak kerasa. Iya betul. Gue kerjanya santai hari ini. Cukup nelfon dia, datang lu berdua yang ngomong. Ya karena aku gak kenal secara personal makanya aku banyak nanya. Dia kan udah tahu gue ya. Iya. Tapi gue juga udah lama gak ketemu. Kita ada 5 tahun lebih, 10 tahun ada kali gak ketemu. Tapi kita dulu bareng 3 tahun ya. Bareng 3 tahun. 3 tahun. Tapi 3 tahun kan. Tapi 20 jam sehari. Oh iya 20 jam itu. Serius literally. Beneran baru selesai ngobrol jam 11. Jam 11, ntar jam 2 ini kadang-kadang jam 4 pagi udah naninu gitu. Pantes kalau di kantor itu banyak. Gitu lagi. Makanya gue pikir lu masih kangen dengan situasi gitu. Tapi kalau masih muda dulu mungkin happy ya kayak gitu. Kalau sekarang betul. Energinya udah gak ada kali. Ada kan nggak ada dibagi-bagi kan. Beneran dong nggak kepengen lagi kayak. Nah kalau misalnya kuat toksik ya, kalau setoksik itu mungkin aku questioning ya, ngapain sih gue nih gitu ya. Karena ini enggak, jadi kayak menyenangkan sekali sih rasanya ngejalin day by day-nya gitu. Kayak wah nemuin hal baru yang bisa data segini udah bisa rapi, udah bisa kelihatan bentuknya, kelihatan outputnya, kelihatan itu happy banget sih. Iya. Happy. Oke, sip. Iya. Ini thank you ya. Gak selesai nih kalau dibahas terus seru soalnya. Di antara apa namanya? Di antara lu lagi event, sampai ditemenin sama Miswa ya. Mas Bojo. Thank you udah ini. Banyak yang bisa kita pelajarin. Nanti kalau ya kan tadi ujungnya ada ngomong-ngomong soal ngajar, sharing. Kalau ada kebutuhan marketing gitu ya. Kontak-kontak ya. Boleh banget. Itu mimpi gue next selain jadi trophy wife. Ngambil udah S2 kan? Udah. Ya kalau S2 sebenarnya udah bisa jadi dosen panggilan. Betul. Ya nanti itu rekomendasi ke siapa kemarin? Si Yoga. Ya. Mas Yoga juga ngajar. Mas siapa yang Yoga, Aji. Mas Haji. Banyak lah teman-teman kita yang udah boleh. Pengen banget beneran. Sip. Oke. Terima kasih banyak. Sehat-sehat ya. Thank you. Mbak Nadia terima kasih. Sehat Mas Dwi. Siap. Itu. Kenapa kipas tuh? Itu kodenya untuk berpanas. Udah panas. Sudah panas tuh udah hampir sejam biasanya. Gue tuh gak ngerti regulasinya.